Para jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk melanjutkan pengajian yang kemarin kita sudah membahas tentang beberapa yang terakhir, yaitu tentang fadilah surah Fatihah. Yang diantaranya kemarin bahwasanya surah Fatihah ini tidak diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, sehingga malaikat ini mereka turun semuanya ke bumi ketika surah Fatihah ini dibacakan, karena surah ini mempunyai fadilah yang luar biasa. Di dalam kitab Rawa'iul Bayan ini, saya akan melanjutkan beberapa hal penting terkait dengan surah Fatihah, yaitu tanbihun fi fadail ba'd as-suwar. ذكر العلامة القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن بابا خاصا نبه فيه على أحاديث وضعت في فضل صور القرآن، ونحن نتجازي من كلامه ببعض فقرات. Jadi Syekh Ali As-Sabuni ini, beliau seorang alim. Di kitab ini dituliskan bahwasanya ada beberapa fadilah, yang mana fadilah-fadilah ini dikutip dari kitab-kitab yang sebelumnya, yang salah satunya beliau mengutipnya dari kitab Al-Jami'u li Ahkamil Quran yang dikarang oleh Imam Al-Qurtubi. Al-Qurtubi, ketika ada nama ulama terdahulu, yang terdahulu itu ada misalkan Al-Bukhari, Al-Qurtubi, kemudian Tajikistani atau At-Tajiki atau Al-Ifriqi, itu menunjukkan salah satunya yaitu asal beliau tempat beliau berasalnya. Yang kedua, nama marganya, Pak. Jadi kalau Al-Qurtubi, misalkan kalau sini kan ada Al-Bantani, ya, Imam Al-Nawawi Al-Bantani. Kemudian Syekh Yasin Al-Fadangi, Syekh Khatib As-Sambasi, ya, dan lain sebagainya, banyak. Itu menunjukkan salah satunya tempat asal beliau berasalnya itu. Al-Qurtubi kalau dahulu itu menunjukkan sebuah tempat, yaitu yang sering kita dengar, yaitu Cordoba itu, Pak. Al-Qurtubi Cordoba itu dulu salah satu tempat yang luar biasa, menjadi pusat peradaban. Al-Qurtubi pusat peradaban, sebuah peradaban yang luar biasa. Kalau misalkan untuk era di sekarang ini, mungkin ada beberapa tempat yang memang menjadi pusat peradaban, menjadi tempat tolak ukur sebuah peradaban. Terima kasih, Pak. Imam Al-Qurtubi ini mempunyai sebuah kitab yang namanya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Beliau mengatakan tentang fadilah surah Fatihah, yaitu qala rahimahullahu la iltifata lima wada'ahu al-wadi'un wa ikhtalaqahu al-mukhtalifun min al-ahadith al-kadhibah wal akhbar al-batilah fi fadl suwar al-Quran wa ghayra dhalika min fadail al-a'mal qad irtakabaha jama'atun kathiratan ikhtalafat aghraduhum wa maqasiduhum fi irtikabiha. Imam Al-Qurtubi mengatakan, kalau misalkan kita kumpulkan para ulama yang menyebutkan tentang fadilah surah Fatihah, itu banyak sekali.
di kitab ini menjelaskan tentang fadilah surah Fatihah. Kitab ini menjelaskan. Banyak sekali yang menjelaskan tentang fadilah surah Fatihah. Tetapi sebegitu banyaknya kitab, sebegitu banyaknya ulama, tidak semuanya mereka itu mempunyai dasar yang jelas, tidak semuanya mempunyai dasar yang kuat, yang bersambung dengan Rasulullah, yang sesuai dengan periwayatan. Jadi banyak ulama-ulama terdahulu itu yang menulis tentang fadilah surah Fatihah berdasarkan dengan hadis-hadis yang mungkin dhaif, mungkin palsu, atau beberapa hadis yang reputasinya ini tidak mencapai misalkan hadis hasan. Jadi banyak sekali ulama terdahulu. Makanya jangan heran kalau misalkan sekarang banyak sekali ada misalkan ulama yang mengatakan seperti ini berdasarkan hadis Nabi seperti ini. Tetapi ketika dicek ternyata hadis tersebut tidak sesuai. Ternyata hadis tersebut lemah. Ternyata hadis tersebut tidak bersambung dengan Rasulullah. Jadi kita itu cuma pengulangan sejarah, Pak. Jadi kalau dulu sudah ada, diulangi lagi ke kita. Sudah ada semuanya. Contohnya itu dulu itu sudah ada, kemudian diulangi lagi ini sekarang. Jadi banyak sekali ulama-ulama yang mereka menulis tentang hadis-hadis yang tidak bersanad dengan Rasulullah. Kenapa kok mereka bisa kesehariannya dipanggilnya seorang alim atau orang yang berilmu, tetapi kenapa mereka itu kok menuliskan tentang fadilah surah Fatihah tidak berdasarkan dengan hadis Nabi? Faminhum qawmun minaz zanadiqah wada'u ahadith liyuwaqi'u bidzalika syakk fi qulubin nas. ومنهم قوم وضعوا الحديث لها ويدعون الناس إليه حتى قال شيخ من شيوخ الخوارج بعد أن تاب إن كنا إذا هوينا أمرا صيرناه حديثا. Ada beberapa motivasi, ada beberapa dasar kenapa mereka yang notabene sebagai ulama mereka dianggap seorang yang alim, tetapi kenapa kok mereka malah menuliskan hadis-hadis palsu yang menjelaskan tentang fadilah surah Fatihah? Karena apa? Karena mereka itu mempunyai motif-motif tersendiri, mereka mempunyai maksud dan niat tersendiri, yang mana maksud dan niat tersebut digunakan untuk apa? Untuk biar orang-orang muslim mereka itu ragu-ragu di dalam hatinya. Jadi hadis-hadis ini dibuat-buat supaya apa? Supaya orang-orang muslim ini mereka ragu nih tentang hadis, tentang keimanannya. Kenapa seperti itu? Karena mereka itu membuat dengan hawa nafsu mereka. Yaitu salah satunya min syekh al-khawarij, salah satunya diungkapkan langsung salah satu mantan orang khawarij. Siapa itu khawarij? Khawarij ini adalah sekelompok orang yang mana mereka itu keluar dari jamaahnya Sayyidina Ali. Dan ketika peristiwa tahkim, ketika peristiwa tahkim ini, ketika Sayyidina Ali kemudian berkonflik dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, ketika
konfliknya ini tentang kekuasaan, tentang al-khilafah. Ini dua kelompok besar ini mereka berseteru, mereka berkonflik. Kemudian ketika mereka berkonflik, ini tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah nih. Satu kelompoknya Muawiyah, satunya lagi kelompoknya Sayyidina Ali. Ketika berkonflik seperti itu, kemudian timbullah sebuah inisiatif, timbullah sebuah ide, yuk daripada kita berkonflik seperti ini terus, kita mending damai. Kemudian ada beberapa jamaah pengikut atau tentara Sayyidina Ali. Ya Sayyidina Ali, kita itu sudah posisi sudah menang, kata mereka. Kita nggak usah berdamai dengan mereka. Dia jangan ikuti inisiatif mereka untuk mengadakan perdamaian. Kemudian ada juga pengikutnya Sayyidina Ali yang mengatakan, ya Sayyidina Ali, kita sesama muslim, kita jangan berkonflik. Sudahilah konflik yang seperti ini. Kemudian diambillah sebuah keputusan untuk melakukan tahkim, yaitu perjanjian perdamaian tentang di antara dua belah kubu tersebut. Nah, ketika diambil keputusan seperti itu, ada beberapa jamaah, ada beberapa pasukan ya Sayyidina Ali yang tidak setuju ketika peristiwa tahkim tersebut. Nah, orang-orang yang tidak setuju tersebut, kemudian mereka keluar dari jamaah atau dari pasukannya Sayyidina Ali, kemudian mereka memisahkan diri. Nah, mereka dinamakan dengan kelompok Khawarij. Seringlah kita dengar tentang Khawarij yang seperti apa sih yang dimaksud tersebut. Nah, itu Khawarij. Kemudian yang mereka setia dengan Sayyidina Ali, mereka menjadi cikal bakal, yaitu yang mungkin yang sering kita dengar, yaitu Syiah. Itu menjadi cikal bakalnya. Jadi yang tidak taat dengan Sayyidina Ali dinamakan dengan Khawarij. Kemudian yang taat dengan Sayyidina Ali dinamakan dengan Syiah. Itu seperti itu. Jadi ada dua kelompok itu. Nah, yang dikutip dari Imam Al-Qurtubi ini, salah satu seorang mantan kelompok Khawarij, dia mengatakan, inna kunna idha hawayna amran sayyarnahu hadithan. Ketika kita suka, ketika kita mempunyai motif, ketika kita mempunyai maksud tujuan tersendiri dalam sebuah mungkin kelompok, mungkin dalam pemerintahan dan lain sebagainya, sayyarnahu hadithan. Mereka membuat sebuah hadis. Nah, jadi kalau misalkan saya punya motif seperti apa nih, kemudian dia itu membuat sebuah hadis palsu yang nantinya akan menjadi dasar, oh ini loh, saya itu bikin seperti ini, hadisnya itu ada. Padahal hadis tersebut tidak bersambung dengan Rasulullah. Nah, itu. Kemudian ada juga kelompok yang lain, yaitu ومنهم جماعة وضعوا الحديث حسبة أي لوجه الله كما زعموا يدعون الناس إلى فضائل الأعمال كما فعل نوح المروزي حيث كان يضع حديث فضل سور القرآن سورة فلما سئل عن ذلك قال إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة مغازي بن إسحاق فوضعت هذا الحديث حسبة. Ada juga kelompok ini yang salah satunya diprakarsai, yaitu
Nuh Al-Marwazi, dia mengatakan ketika era tersebut, di masa saya ini kok banyak sekali para orang-orang muslim, mereka ini sibuk dengan hadis, dengan fikih. Kok ini sibuk dengan fikih Abu Hanifah, ini sibuk dengan fikih ini dan lain sebagainya. Oh, mereka ini sudah melenceng dari Quran nih, kata dia. Ketika dia melihat seperti itu, kemudian dia bikin hadis. Hadis tersebut dibuat-buat untuk apa? Supaya mereka ini yang menurut dia itu melenceng, yaitu sibuk dengan fikih-fikih. Ini dianggapnya dia itu melenceng. Oh, ini harusnya kembali dengan Al-Quran yang sudah melenceng semuanya. Ketika mereka itu sibuk dengan fikih, harus saya betulkan nih, supaya mereka itu kembali kepada Allah, supaya tidak sibuk dengan fikih, terutama pas waktu itu fikih Abi Hanifah. Kemudian dia bikin sebuah hadis, dan hadis tersebut seolah-olah dari Rasulullah, kemudian diperintahkan untuk kembali Al-Quran semuanya, biar tidak sibuk dengan fikih. Kenapa kok seperti itu? Karena dia itu melihat, fikih ini tidak berdasarkan dengan Al-Quran, katanya. Jadi saya harus kembalikan mereka itu kepada Al-Quran. Kalau kita pelajari kembali, kita teliti, kita pelajari, kita mengesampingkan ego kita kesampingkan hawa nafsu kita, bahwasanya fikih-fikih itu merupakan representasi atau merupakan penjelasan dari Al-Quran. Begitu juga hadis. Kan kalau kita bicara tafsir itu Pak ya, ayat-ayat Al-Quran fihim muhkamat, kemudian mutasyabihat. Di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang memang kita bisa memahaminya dengan secara langsung, secara tekstual. Kalau kita baca ayatnya, kemudian kita baca Quran terjemah, kita bisa paham langsung nih maksud dan tujuan ayat tersebut itu apa. Ada kalanya ketika kita membaca ayat tersebut, kita baca terjemahannya, kita nggak paham ini maksudnya apa ini. Maksudnya apa ini? Ini butuh penjelasan yang lebih lanjut. Ini butuh penafsiran yang lebih dalam lagi. Ini butuh pendapat para ulama-ulama, para alim ulama untuk menjelaskan ayat tersebut. Nah, untuk menjelaskan tersebut itu kan misalkan dengan hadis Nabi, kemudian misalkan dengan ayat Al-Quran yang lain, atau dengan istimbat, atau dengan ijtihad dan lain sebagainya. Di dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang memang kita harus memahaminya dengan disiplin-disiplin ilmu yang lain. Misalkan Al-Quran itu indah, Pak. Kalau kita baca sekilas, ya ayat Al-Quran ya begitu aja. Ayat Al-Quran berhuruf Arab, kalau kita baca ada harokatnya, ada waqafnya, ada awal surahnya dan lain sebagainya. Tetapi kalau yang melihat misalkan ahli balaghah, ahli seni, sastra, itu indah sekali. Misalkan wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa qala, ya kok akhirnya a. Kalau dulu kita belajar itu kan dalam bahasa Indonesia ada sajak puisi, itu kan akhiran a b dan lain sebagainya itu ya. Di dalam Al-Quran ada, ya ada wadduha wal laili idza saja a. Ya kan?
Sama. Kalau tergantung kita melihatnya itu dari sisi mana. Kalau dari orang sastra, ini Al-Quran indah sekali. Al-Quran ini mempunyai keindahan yang luar biasa, yang tidak bisa ditandingi, yang tidak bisa dibikin-bikin oleh orang. Makanya, fa'tu bisuratin min mithlihi, fad'u syuhada'akum ila akhir ayat. Ini kan seperti itu. Kasusnya Musailamah al-Kadzab kan seperti itu. Tergantung kita melihatnya itu dari sisi apa. Kalau misalkan kita melihatnya dari sisi hukum, kita melihatnya dari sisi orang sains dan lain sebagainya, ini menarik sekali. Kita menarik sekali. Tergantung kita melihatnya dari sisi mana. Makanya Al-Quran itu adalah mukjizat yang luar biasa yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun itu. Ya. Oke, kita kembali lagi. Saya tidak akan panjang untuk menjelaskan tentang keindahan-keindahan Al-Quran. Nanti lain waktu kalau misalkan di pas pembahasan tertentu nanti kita bahas. Kemudian ketika Nuh Al-Marwazi ini melihat orang-orang muslim ini sibuk dengan fikih, maka kemudian dia itu membuat sebuah hadis palsu, membuat hadis yang mana hadis tersebut seolah-olah dari Rasulullah. Jadi hadis tersebut dari Rasulullah ini, kita nggak boleh sibuk dengan fikih dan lain sebagainya, kita harus kembali dengan Al-Quran. Seperti itu. Kemudian Imam Al-Qurtubi juga mengatakan, thumma qala rahimahullahu ta'ala, fahadran ma'an wa wada'ahu a'da'uddin wa zarajikatul muslimin fi babid targhib wa tarhib wa ghairi dhalika wa 'azzamuhum dhararan aqwa minal mansubina ila zuhdi wa wada'u al-haditha hisbatan fima za'amu fataqabbala an-nas mawdu'atuhum thiqatan minhum bihim wa rakunan ilayhim faddalu wa adallu. Di samping ada ulama-ulama yang mereka itu membuat hadis-hadis palsu, ada juga yang membuat hadis palsu ini yang seolah-olah dari Rasulullah, bukan dari karangan orang muslim juga. Ada mereka itu adalah kalangan minal kafirin, dari orang-orang kafir. Mereka membuat hadis palsu supaya apa? Supaya mereka adallu, supaya mereka itu tersesat. Jangan heran Pak kalau misalkan orang-orang kafir itu mereka itu belajar Islam. Dari dulu mereka itu belajar Islam. Mereka belajar Islam, mereka hafal Al-Quran, mereka tahu hadis, fikih, tafsir, dan lain sebagainya, tetapi mereka itu bukan orang muslim. Salah satunya yaitu kalau dulu yang sering kita kenal, yaitu di dalam zaman penjajahan itu kan ada salah satu orang Belanda itu yang Snokkergrons ya. Dia itu hafal Al-Quran. Dia itu tahu ilmu hadis, dia itu tahu ilmu tafsir, tetapi dia itu ketika mempelajari hal-hal ilmu-ilmu tersebut bukannya untuk dia mendapatkan sebuah hidayah, tetapi malahan mereka untuk politik adu domba. Divide et impera dulu itu yang terkenal seperti itu ya. Malah mereka menyesatkan. Salah satunya yaitu misalkan ada orang-orang tertentu dari kalangan liberal, mereka menafsiri Al-Quran dengan dengan cara yang tidak diajarkan oleh para ulama terdahulu, dengan Bible, dengan Injil dan lain sebagainya. Mereka membuat kita itu ragu. Supaya hati kita itu ngambang nih, ragu-ragu nih. Kok seperti ini, dan lain sebagainya. Nanti akan mengurangi keimanan kita.
Ya betul, karena namanya keimanan itu yazid wa yankus. Namanya keimanan itu pasti berkurang, bertambah. Kadang hari ini berkurang, mungkin besok bertambah, lusa kemudian berkurang lagi dan lain sebagainya. Namanya qalbun, Pak ya. Hati itu kan kalau dalam bahasa Arabnya itu kan qalbun. Qalbun itu adalah bolak-balik. Qalbun itu artinya bolak-balik. Makanya ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, ya Maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah, teguhkanlah hati ini kepada agama. Bukan seperti itu. Qalbun. Makanya enggak heran kalau misalkan hati kita itu sering terbolak-balik, ragu. Kadang seperti ini, besok seperti itu dan lain sebagainya. Ya dari lafalnya saja itu udah qalbun, bolak-balik. Nah, seperti itu. Nah, jangan heran kalau misalkan mereka para orientalis, mereka orang-orang kafir, mereka itu mempelajari Al-Quran. Dulu ketika pas kejadian Granada, jadi Islam itu kan ekspansi Islam, wilayah Islam itu kan sampai Granada Spanyol. Ketika itu Granada itu menjadi pusatnya sebuah keilmuan, di mana di situ banyak sekali kitab karangan para ulama yang disimpan di Granada tersebut. Nah, kemudian ada kejadian Granada tersebut, kemudian semua kitab-kitab orang Islam, karangan-karangan orang Islam ini dibakar semuanya. Ketika sudah habis semuanya, karena waktu itu orang Islam itu terlalu bangga dengan peninggalan orang Muslim di sebelumnya, para ulama sebelumnya, kemudian mereka mereka terhanyut dengan ini loh saya. Mereka nggak menyadari bahwasanya kitab-kitab orang Muslim yang menjadi rujukan-rujukan ilmu itu dibakar semua jadi Granada. Malah justru ketika dibakar semuanya ini muncullah para orientalis, orang-orang barat, minal kafirin, mereka malah mengumpulkan lagi. Oh ini loh ilmu Islam, ini ilmu Islam. Dikumpulkan lagi, kemudian ditulis lagi, ditulis ulang lagi, kemudian menjadi rujukan. Itu malah yang mengumpulkan bukan orang Muslim. Salah satunya yang mengumpulkan kitab-kitab orang Islam di seluruh dunia itu salah satunya seorang orientalis dari Jerman, namanya Karl Brockleman. Dia itu menulis sebuah buku. Buku ini bukan isinya tentang bab ini enggak, Pak. Tetapi menulisnya apa? Tentang kitab fikih ini, karangan ini disimpan di negara mana. Kitab ini tentang tafsir, pengarangnya ini tahun sekian disimpannya di negara mana. Beliau yang mengumpulkan semuanya. Jadi itu menjadi patokan. Oh, ketika sudah dikumpulkan semuanya, orang Islam itu gampang melihatnya. Saya butuh kitab ini nih, kitab tafsir misalkan tentang karangan Imam As-Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti. Ini disimpan di mana? Oh, disimpannya di negara Mesir misalkan. Langsung. Itu malah yang mengumpulkan bukan orang Muslim, Pak. Malah seorang orientalis Jerman, dia itu non-Muslim, dia mengumpulkan semuanya. Itu ada sekitar 11 jilid. 11 jilid, ya besarnya seginilah. Itu ada 11 jilid, itu merupakan daftar kitab karangan orang Muslim yang hilang ketika pembakaran di Granada. Itu ada semuanya. Sampai sekarang masih ada, itu masih dicetak, itu ada 11 jilid. Jadi ada semuanya, kita butuh ini, itu dan lain sebagainya, itu ada semuanya. Makanya jangan heran kalau misalkan orang non-Muslim juga mereka itu belajar Islam. Karena mempunyai maksud dan tujuan masing-masing.
Kemudian itu beberapa garis yang perlu digarisbawahi ketika kita membaca, ketika kita mempelajari tentang fadilah surah Fatihah. Kalau kemarin fadilahnya yang berdasarkan hadisnya sudah saya jelaskan, maka kemudian yang di terakhir sebelum membahas tentang lebih lanjut lagi tentang surah Fatihah dan lain sebagainya, Syekh Ali As-Subuni ini memberikan peringatan bahwasanya mungkin nanti ketika kita membaca tentang fadilah surah Fatihah, mungkin tidak semuanya ini berdasarkan dengan hadis Nabi yang sahih. Mungkin ada kalanya, oh ini dibuat-buat, oh ini palsu, ini dhaif, ini mutawatir, ini hasan, dan lain sebagainya. Makanya itulah pentingnya kita belajar. Itulah pentingnya ketika kita belajar tentang sebuah keilmuan. Jadi tidak katanya, tapi memang berdasarkan dengan kitabnya. Kemudian dilanjutkan yaitu tafsir al-isti'adzah. Tafsir tentang isti'adzah. Kalau kita mendengar kalimat isti'adzah, itu berarti kita merujuknya kepada kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Atau ta'awudz. Kalimat ta'awudz. Baca ta'awudz. Bukannya baca ta'awudz bukan. Tapi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau misalnya membaca istighfar, ya bukan istighfar bukan, tapi astaghfirullahaladzim. Kalau misalkan baca basmalah, ya bismillahirrahmanirrahim. Kemudian baca tahlil, ya kalimat la ilaha illallah. Ya, baca tahlil kepanjangan, bukan itu maksudnya. Ya, yang kita maksud dengan tahlil ya kalimat la ilaha illallah. Itu Pak. Qala ta'ala fa idza qara'ta al-Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Dalam surah An-Nahl ayat 98 dijelaskan fa idza qara'ta al-Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Ketika kita ingin membaca Al-Qur'an, maka jangan lupa kita membaca ta'awudz, isti'adzah. Kita membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu jangan lupa. Karena itu berdasarkan dengan ayat Al-Quran surah An-Nahl ayat 98. Apa sih makna dari a'udzu billahi minasyaitonir rajim? A'udzu astajiru wal ja'u yuqalu utufu bi fulanin musta'idhu bihi qala ta'ala wa inni a'udzu bi rabbi wa rabbikum an tarjumun. Jadi makna a'udzu itu sendiri itu apa Pak? Yaitu astajiru wal ja'u, kita meminta perlindungan. Kita meminta perlindungan, hal ini berdasarkan dengan ayat surah Ad-Dukhan ayat 20, wa inni u'udzu bi rabbi wa rabbikum an tarjumun. Jadi kita berlindung, kita meminta perlindungan kepada Allah. Al-iltijatu wastajartu bi. Kita meminta perlindungan kepada Allah. Jadi a'udzu. Na'udzu. Kita meminta perlindungan kepada Allah. Qala fil lisan a'adha bihi 'audan wa iyadan wa ilja ilaihi wa 'inda fil hadits anna nabiyya tazawwaja imra'atan min al-gharab falamma udkhila alayhi qalat a'udzu billahi minka. فقال لها لقد أُذِّي بمعاذ فألحقي بأهلك أي قد لجأت إلى ملجأ ولذت بملاذ. Makna dari a'udzu ini kita meminta perlindungan kepada Allah, yaitu ini makna tersebut berdasarkan dengan hadis Nabi juga. Suatu ketika Nabi beliau itu menikahi seorang perempuan berdarah Arab. Falamma udkhilat alaihi qalat, kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendekati perempuan tersebut, a'udzu billahi minka.
Dia mengatakan a'udzubillahi minka, saya berlindung kepada Allah darimu, dari kamu, katanya. Yang mana a'udzu ini adalah meminta perlindungan dari hal-hal yang jelek. Itu maksudnya itu seperti itu. Tapi ini perempuan yang dinikahi Nabi ini malah apa? Mengatakan a'udzubillahi minka, saya berlindung kepada Allah dari kamu, katanya. Kemudian apa yang dikatakan Rasulullah? Faqala laha laqad uti bima'adin fa'al-hajji bi ahlik. Hei kamu perempuan, kamu tidak boleh harusnya itu mengatakan seperti itu. Ketika kamu mengucapkan a'udzubillahi, itu berarti kita meminta perlindungan kepada sesuatu yang jelek. Ini kenapa ketika saya mendekati kamu malah kamu mengatakan seperti itu? Irja'i bi ahlik. Kemudian ketika itu Rasulullah mengatakan irja'i bi ahlik, yaitu kamu kembali dulu ke keluarga kamu, biar dididik dulu. Ay qad lajati ila malja'in wa lutu bi maladin. Nah, itu maksudnya. Kemudian asy-syaitan. A'udzu billahi minasy syaitan. Nah, syaitan nih. Kalau orang marah-marah itu kan, kelakuannya kayak setan. Kan sering kita dengar ya. Apa itu makna syaitan itu apa? Al-mutamarrid al-ayati wa musyrikun min syaitana bima'na ba'uda yuqalu syatantu qadaru ay ba'udat wa biru syaitani ay ba'idatul qa'ar. Jadi syaitan itu kan adalah sebutan, sebuah julukan kepada salah satu makhluk Allah al-mutamarrid, yaitu yang yang membangkang ya, yang membangkang, tidak mau beriman kepada Allah ya, al-mutamarrid. Jadi syaitan itu adalah julukan kepada salah satu makhluk Allah yang membangkang. Kenapa dikatakan atau disebut dengan syaitan? Karena kalimat syaitan itu Pak, asal katanya itu dari syaitana, shin, ta, dan nun, syaitana itu syaitan. Akhirnya jadi ketika kita urutkan lagi menjadi syaitan. Apa sih makna syaitana itu? Syaitan itu artinya ba'uda, jauh. Jauh artinya. Terus apa maksudnya dari jauh tersebut? Imam Al-Qurtubi mengatakan wasumya syaitan syaitan li ba'di 'anil haqq wa tamarrudi wa dzalika li anna kullu 'atin mutamarridin minal jin wal insi wad dawab syaitan. Jadi kenapa dinamakan syaitan? Karena dia itu jauh. Makna syaitan asal katanya dari syaitana, maknanya jauh. Jauh dari apa? 'Anil haqq, dari kebenaran. Wa tamarrudihi, dan karena sifat pembangkangnya. Jadi karena dia itu mempunyai sifat pembangkang, mempunyai sifat jauh dari kebenaran, maka dinamakan dengan syaitan. Wa dzalika li anna kullu 'atin mutamarridin minal jin wal insi wad dawab syaitan. Jadi Imam Qurtubi mengatakan kalau ada makhluk Allah dia itu membangkang, jauh dari kebenaran, baik dari kalangan manusia, jin, hewan, dan lain sebagainya, itu dinamakan dengan syaitan. Nah, jadi kalau misalkan ada kuda, kemudian dia itu disuruh nggak mau, bangkang, marah, malah nendang kita, setan. Ya karena tadi itu, karena sifatnya membangkang. Ada orang disuruh ini nggak mau, disuruh itu nggak mau, disuruh iman nggak mau, ya setan tuh namanya. Karena sifatnya dia itu jauh, karena sifatnya membangkang, baik dari kalangan jin maupun manusia maupun hewan. Itu makanya dinamakan dengan setan tuh. Nah itu karena sifat atau bukan sifat tapi makna setan tersebut itu artinya dia itu jauh. Kenapa kok makna jauh? Jauh itu apa? Kenapa kok maknanya setan itu jauh? Ini salah satunya berdasarkan dengan salah satu syair
Ayyama yad'unani syaitana min ghazali wa hunna yahwainani idh kuntu syaitanan. Ini berdasarkan dengan salah satu syair. Jadi syair itu indah sekali Pak, syair-syair Arab ketika kita mempelajarinya itu kita tidak sembarangan. Kita kalau mempelajari tentang syair puisi Arab itu ada salah satu ilmunya, ilmu khusus yang membahas hal tersebut, yaitu namanya ilmu al-arud wal qawafi. Ilmu al-arud itu membahas tentang syair semua, syair kalau kita kenalnya. Jadi kan sering kita dulu itu kan dengar alala tanalul ilma kan illa bisitta, alala tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika an majmu'iha bibayani dzakain wa khirsin wa istibarin wa bulghatin. Atau kalau misalkan kita dengar kalau sore itu anak-anak itu qala Muhammadun huwa ibnu maliki ahmadu rabbillah khaira maliki. Ya kan sering kita dengar tuh anak-anak itu syair itu Pak. Jadi syair itu tidak sembarangan kita membacanya. Kalau syair misalnya qala Muhammadun huwa ibnu maliki itu ada rumusnya Pak. Jadi kita rumusnya tahu mustafilun 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 mustafilun, itu rumusnya. Jadi kita tidak bisa sembarang membacanya. Atau bisa tola'al badru alaina. Nah itu ada rumusnya lagi itu. Jadi bukan mustafilun mustafilun ya. Kalau yang tadi saya baca ayyama yad'unani syaitana min ghazali, itu rumusnya apa? Fu'ulun mafa'ilun fu'ulun mafa'ilun fu'ulun mafa'ilun fu'ulun mafa'ilun. Itu seperti apa? Seperti yang kita dengar, yaitu salah satu doanya Abu Nuwas. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Ya, itu ada nanti rumusnya masing-masing. Kita itu kalau mempelajari ada ilmunya, yaitu ilmu al-arud wal qawafi. Itu. Nah, itu apa namanya? Sekilas tentang khazanah keilmuan sastra Arab. Karena sastra Arab itu ada dibagi dua Pak zamannya. Ada zaman sebelum Nabi, ada zaman setelah Nabi. Kalau zaman sebelum Nabi itu sastra-sastra jahiliyah. Sastra-sastra jahiliyah itu sastra yang mereka membuat syair, mereka membuat sebuah puisi dan lain sebagainya. Ini masih menggunakan kalimat-kalimat yang sifatnya jahiliyah, yaitu sifatnya tidak ada aturan, tidak berkaitan dengan keislaman dan lain sebagainya. Itu kalau dulu itu yang terkenal kayak misalkan Zuhair bin Ka'ab, kemudian ada namanya Al-Antarah dan lain sebagainya. Itu banyak lagi penyair-penyair zaman jahiliyah yang mana kelasnya itu kelas kalau waktu itu ya kelasnya kelas dunia. Ya, kelasnya kelas dunia. Kenapa? Karena orang yang bisa berbicara Arab pada waktu itu ekspansi wilayah Islam itu ya sampai Spanyol, ya sampai Afrika, ya luas sekali. Jadi semuanya itu sampai bahkan di Indonesia pun diajarkan ilmu-ilmu seperti itu juga ya. Makanya kalau misalkan dulu apakah sebelum Nabi ini di Nusantara kita sudah masuk Islam? Ya mungkin sebelum Nabi itu di Nusantara itu sudah ada ketauhidan, ilmu ketauhidan, tetapi belum, karena Islam belum masuk, itu ada ketauhidan tersendiri. Ya, ilmu ketauhidan ya misalkan kalau dulu itu
ya mereka percaya misalkan Sah Yang Widi Yang Maha Esa. Mereka percaya karena ilmu ketauhidan mereka, karena belum masuk Islam. Ya, sebelum masuk Islam tersebut. Kita lanjutkan. والشيطان ليس مختصا بالجن بل يطلق على الإنس قال تعالى شياطين الإنس والجن إلى آخر الآية. Jadi syaitan, kalimat syaitan itu tidak khusus kepada bangsa jin saja, tetapi juga bangsa manusia, berdasarkan dengan surah Al-An'am ayat 112, syayatinul insi wal jin. Jadi syaitan-syaitan itu bisa dari kalangan jin dan manusia. ويروي أن عمر ركب على حمار فتبختر به فقال أنزلوني فإنما ركبتموني على الشيطان. Suatu ketika Sayyidina Umar, beliau menaiki sebuah keledai, kemudian keledai tersebut nggak mau tenang, nggak mau anteng. Kemudian apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar? Anziluni fa innama arkabtumuni ala syaitan. Turunin dari keledai ini. Kenapa ya Sayyidina Umar? Kalian ini memberikan saya tunggangan setan, katanya. Karena dia itu membangkang, tidak mau nurut. Nah, itu makanya dinamakan setan. Tapi kalau penyebutnya setan, makanya ada beberapa perbedaan pendapat, Pak. Setan itu adalah apakah cuman sifat saja? Ya, apakah sifat saja? Ya, karena tadi itu jauhnya dia itu dari kebenaran, karena dia itu sifatnya membangkang dan lain sebagainya, ataukah dia itu memang namanya dia itu setan gitu loh. Ya, itu ada perbedaan ulama. Tapi bagaimanapun itu perbedaan tersebut, yang penting kita tahu apa perbedaan orang yang taat dengan orang tidak taat, orang yang beriman dengan tidak beriman, orang yang membangkang dengan orang yang taat dan lain sebagainya. Ya, pokoknya kalau misalkan kalau dia itu membangkang, tidak mau taat, tidak mau beriman, nah itu setan. Ya nggak salah kalau misalkan ada orang yang seperti itu. Ini sifatnya kayak setan. Ya, sama seperti itu. Nah, itu. Bukan kalau setan, kita kalau saya tahunya yang dibeset isinya ketan, setan. Kemudian ar-rajim, syaitanir rajim ma'nahu al-marjum wa huwa fa'ilun bima'na maf'ul yuqalu 'ain kahil ay makhul. Nah, ini tentang tentang grammar dari bahasa Arab tersendiri. Rajim, fa'il itu kan sama. Tapi yang dinamakan dimaksud itu adalah sesuatu yang dikenai pekerjaan. Misalkan terpukul, terlempar, dan lain sebagainya. Ar-rajim itu berarti sesuatu yang dilempar. Rajim, marjum. Tuh. Makanya kalau kita mau lempar jumrah, ya kan, jamarat, sesuatu yang dilempar. Tuh. Wakada khadiran ay makhduban wa rajul li'ilin al-mal'un kalau al-qadru asal rajim ar-ramju bil hijarah. Jadi rajim itu, Pak, aslinya dari kata ar-ramyu bil hijarah. Kita melempar dengan sebuah batu. Makanya ada hukuman rajam. Kalau di Aceh, kan itu masih diterapkan ya. Ada yang dari Aceh. Syariat Islam dari Aceh. Itu kan diterapkan tuh hukuman rajam. Rajam itu apa? Kita melempar dengan batu. Warajmu ya'ti bima'na al-qatlu. Jadi rajm itu melempar batu ya sampai mati. Itu rajam kalau kita lihat, kalau kita dengarnya. Wal la'nu wa tardu wasyatam wa qad qila kullu hadha kullu fi qouli ta'ala. Mana ini? La in lam tantahi ya Nuh la takunanna minal marjumin. Nah, ini jadi kata rajam itu ya artinya kita melempar batu sampai objek tersebut mati.
Fasyaitan marjum li'annahu mal'un wa matrudun min rahmatillahi azza wa jalla. Syaitan ini ya dilempar dengan batu, dilempar sampai mati, ya, mal'un, dilaknat oleh Allah karena dia itu apa? Karena terputus dari min rahmatillah. Ya meskipun seperti itu, kan pernah dalam sebuah periwayatan itu kan syaitan meskipun dia itu seperti itu, sombongnya seperti itu, ya kan? Tetapi tetap aja dia itu ketika disuruh bersujud, dia itu memberikan hormat kepada Nabi Adam, dia nggak mau karena dia itu sombong. Saya ini diciptakan dari api. Kenapa saya itu harus memberi hormat kepada ciptaan sebuah materi yang lebih rendah dari saya? Sombongnya seperti itu, Pak. Ketika Nabi Musa ingin bertemu dengan Allah di Bukit Sinai, bisik-bisik pada Nabi Musa, ya Nabi Musa, nanti kalau ketemu Allah, tanyain, saya masih dapat rahmat enggak? Masih mengharapkan, sombongnya kayak gitu, Pak. Sombongnya kayak gitu, masih aja mengharapin. Masih ngarepin dia itu. Ya, itu setan yang super sombong, ya kan? Masih mengharapin. Suruh nanyain kepada Nabi Musa. Itu. Karena dia itu tahu, karena dia itu nggak bisa apa-apa, karena dia itu lemah. Dia aja menyadari. Makanya kok orang bisa tergoda dengan setan. Kemudian wal nastajir wal ila Allah wa nasbihi min syarri syaitan al-ati al-mutamarrid alladhi yuridu an yughwinani wa yudillani ahdana bil khaliq as-sami wal alim min hamzati wa lamz min hamzihi wa lamzihi wa waswasihi fala yadfa'ani syarra wa dharra illa Allah ya rabbil alamin. Jadi secara garis besar bahwasanya ketika kita mendengar kalimat atau kita membaca kalimat ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, artinya kita meminta perlindungan kepada Allah. Kita supaya syaitan ini tidak menyesatkan kita, supaya syaitan ini tidak memberikan kita waswas, waswisu fi sudurin nas. Makanya kalau penyakit waswas itu asalnya dari hati ini. Waswisu fi sudurinas, ya kerjaannya setan yang bisa bikin was-was kita, bikin kita ragu-ragu, bikin kita tidak tenang, bikin kita tidak istiqamah, bikin kita takut dan lain sebagainya. Itu adalah pekerjaannya setan yang bikin was-was di dalam hati kita. Waswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas. Artinya kalau kita membaca, sebelum kita membaca Al-Quran, kita membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, artinya kita perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan, dari waswasnya syaitan, dari sifat yang menyesatkan syaitan ini, supaya apa? Hati kita biar tenang, istiqamah, tidak ragu dan lain sebagainya. Makanya kalimat ta'awudz itu sering kita baca sebelum kita membaca Al-Quran. InsyaAllah nanti di pertemuan, nanti kalau ada kesempatan di pertemuan berikutnya, nanti kita lanjutkan tentang tafsir basmalah. Belum ini, baru ta'awudz aja ini Pak. Baru ta'awudz aja nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Belum nanti basmalah, belum nanti dari sisi qiraahnya, dari sisi fikihnya. Panjang. Kalau dari surah Fatihah saja ini ada berapa halaman? Dari sisi surah Fatihah saja, dari ta'awudz sampai surah Fatihah itu 50 halaman Pak. Itu baru tahu panjangnya seperti itu. Makanya kalau kita memahami, kita ingin menguak tentang sir rahasia Al-Quran itu, kita nggak ada habisnya Pak. Ini saja pengarangnya cuma mengutip saja dari pendapat-pendapat yang paling paling masyhur, yang paling banyak konsensusnya, yang paling banyak disepakati. Itu aja segini banyak. Apalagi kalau misalkan dikutip semua para ulama, semua pendapat dan lain sebagainya. Belum nanti kalau dari sisi fikihnya. Makanya nanti saya minta jamaah jangan heran kalau misalkan
apa namanya ada di antara kita ketika menjadi imam, menjadi sholat dan imam sholat dan lain sebagainya, ada yang membaca basmalah yasir, ada yang membacanya jahar. Jangan heran, itu ada dasarnya semua. Jangan kita merasa paling benar dengan pendapat kita. Kita cuma mengikuti pendapat para ulama yang berdasarkan dengan hadis dan Al-Quran. Kita jangan sombong, kita jangan merasa paling benar sendiri. Ya, ulama saja yang memberikan fatwa seperti itu saja tidak sombong. Kenapa kita yang cuma nganut, Pak? Ya, cuma nganut, nggak usah dicapein harus baca kitab ini dan lain sebagainya menjadi perbandingan. Ya, kita nggak usah dicapekan dengan itu. Kenapa kita harus sombong? Yang mempunyai pendapat seperti itu saja nggak pernah sombong. Makanya ijtihad, sebuah fatwa itu ada kalanya benar, ada kalanya salah. Ada kalanya orang mengikuti, ada kalanya orang enggak mau mengikuti. Itu ijtihad. Ya. Artinya ketika ada ijtihad kita mengikuti ya monggo. Enggak mau mengikuti ya silakan. Artinya kita itu bebas. Yang penting ketika kita menjalankan sesuatu itu ada dasarnya. Ada yang kita anutnya itu seperti apa. Ya. Itu kita buka wawasan kita lebih luasnya. Jangan kita itu seperti kodok dalam tempurung. Kita baru punya ilmu satu baris saja, ilmunya sudah 2 buku. Ngomongnya sudah 2 buku kan gitu. Kita baru baca satu baris, kita ngomongnya sudah 2 buku. Kita ngomong 2 buku, kita merasa 2 buku ini sudah paling tinggi, padahal di luar sana itu masih banyak, Pak. Ilmu-ilmu yang memang harus kita pelajari. Ilmu-ilmu yang menjadi yang bisa membuka pikiran kita, wawasan kita. Ketika wawasan pikiran kita itu terbuka, maka di situ adanya tasamuh, ada toleransi. Kita menghargai perbedaan. Ketika kita sudah menghargai perbedaan, maka terciptalah rahmatan lil alamin. Ketika kita haji, kita umrah, kita tawaf, yang bermadzhab Syafi'i, yang nggak bisa. Kita pakai pakaian ihram, ya kan? Kita pakai pakaian ihram. Kemudian kita, pokoknya madzhab Syafi'i yang paling benar, pokoknya madzhab saya yang paling benar, pokoknya seperti ini paling benar. Nah, ketika umrah, ketika tawaf, kalau madzhab Syafi'i itu kan Pak, kalau bersenggolan dengan kulit yang lain itu kan batal. Coba kalau misalnya pas ihram, ya kalau pas sepi, ya kan? Coba kalau pas Ramadan kayak gimana itu posisi, kondisi di Ka'bah itu luar biasa. Untuk menghindari hal tersebut ya susah. Makanya pasti kita harus menghargai pendapat yang lainnya. Ya kita mengikuti pendapat yang lainnya, enggak Syafi'i lagi. Kita hargai yang lainnya. Yaitu berrahmatan lil alamin, itu kata Nabi, ikhtilafi ummati rahmah. Perbedaan umat itu adalah rahmat. Ya. Perbedaan tersebut bukanlah menjadi sebuah perselisihan. Berbeda bukan berarti harus berselisih. Ya kan? Ketika kita berbeda dengan orang lain, kita juga harus membuka hati kita untuk menyadari perbedaan tersebut. Jangan paling benar sendiri, jangan paling menang sendiri. Salah. Itu adalah bahwasanya rahmatan lil alamin itu, terciptanya rahmatan lil alamin itu ketika umatku ada perbedaan, kata Nabi. Perbedaannya, bukan perselisihan. Ketika ada perbedaan di dalam umatku, maka di situ adalah rahmatnya Allah. Tercipta rahmatnya Allah. Berarti rahmatan lil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.